warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piranda Akmil, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, kelas 8A. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari review saya mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal pertama yang akan saya bahas yaitu jurnal nasional dengan judul Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Struktur Modal pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 hingga tahun 2015. Jurnal ini sudah dipublikasi oleh Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksa, volume 9 nomor 1 tahun 2017 dengan penulis bernama Putu Arta Wirawan. Penelitian ini dilakukan karena adanya penambahan hutang yang membuat manfaat hutang tersebut akan mengantarkan pada struktur modal yang optimal. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam mengolah aktivanya juga sangat mempengaruhi struktur modal yang optimal. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan profit dan hutang tetapi tidak diikuti oleh peningkatan struktur modal. Sehingga peneliti ingin meneliti seberapa besar struktur modal dipengaruhi oleh struktur aktiva, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan likuiditas perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal, dan pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap struktur modal secara simultan. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2015, di mana sampel dalam penelitian ini yakni seluruh populasi yang terdiri dari 33 perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 hingga tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian klausal, di mana desain penelitian klausal itu sendiri merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumenter dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 hingga tahun 2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer software SPSS 16 Windows. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, bahwa struktur aktiva berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Yang ketiga, likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. Dan yang kelima adalah bahwa struktur aktiva, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Besarnya pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal ialah sebesar 0,794 atau sebesar 79,4%, sehingga variabel struktur aktiva, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal secara simultan. Adapun kelebihan dalam artikel penelitian ini adalah bahwa yang pertama, latar belakang pada artikel ini sudah dapat dikategorikan sebagai artikel yang baik. Hal tersebut dikarenakan di dalam artikel sudah terdapat fenomena yang memiliki gap.
Yang kedua, tahun terjadinya fenomena dapat dikategorikan baru karena tahun terjadinya fenomena dengan tahun publikasi artikel hanya berjarak sekitar 2 tahun. Yang ketiga, beberapa kutipan dari penelitian lain yang dapat memperkuat dan mendukung hasil dari penelitian tersebut sudah dipaparkan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah metode dan teknik pengujian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga sudah dijelaskan oleh peneliti dengan rinci dan detail. Adapun kekurangannya, yaitu pada artikel penelitian ini tidak terdapat bagian landasan teori yang menjelaskan teori dari masing-masing variabel. Kemudian, pemaparan fenomena pada latar belakang dibahas dengan terlalu panjang. Dengan begitu, solusi yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa peneliti mungkin dapat mencantumkan fenomena dengan lebih ringkas dan to the point. Yang kedua, pada bagian landasan teori seharusnya tidak diringkas, melainkan dijelaskan di dalam artikel sehingga pemaparan teori bisa lebih jelas dan baik, serta teori yang dijelaskan peneliti juga dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Jurnal kedua yang akan saya bahas adalah jurnal internasional dengan judul The Effect, Profitability, Liquidity, Asset Structure, and Size of the Company on the Capital Structure with the Business Risk as a Control Variable. Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2011 until 2014. Jurnal ini sudah dipublikasi oleh European Journal of Business and Management. Volume 9 nomor 27 tahun 2017 dengan nama penulis yaitu Dominikus Djoko Budi Susilo dan Gregorius Paulus Tahu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur modal yang berasal dari pihak eksternal atau dana yang dibentuk oleh perusahaan seperti laba ditahan dan pihak eksternal atau dana yang berasal dari kreditur dan investor yang dipengaruhi oleh informasi dari laporan keuangan perusahaan mengenai kemampuan perusahaan dalam mengolah aktiva atau struktur aktiva untuk mendapatkan keuntungan atau profitabilitas serta kemampuan perusahaan untuk membayar hutang kepada para kreditur atau likuiditas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan ukuran perusahaan pada struktur modal dengan resiko bisnis sebagai variabel kontrol. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 hingga 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan di emiten sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir 2014 yang memiliki laporan keuangan lengkap yang diterbitkan di Indonesia Capital Market Directory. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014. Yang kedua, likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 hingga 2014. Yang ketiga, struktur aset tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 hingga 2014. Yang keempat, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 hingga 2014. Dan yang kelima, resiko bisnis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 hingga 2014. Adapun kelebihan
dari artikel penelitian ini adalah bahwa di artikel ini penulis sudah menyertakan beberapa kutipan teori dan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini untuk dilakukan. Kemudian, metode dan teknik pengujian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti dengan terinci dan detail. Adapun kekurangannya adalah pada artikel internasional ini tidak terdapat fenomena mengenai variabel yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dengan hasil dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu, saya memberikan solusi bahwa mungkin dalam latar belakang pada artikel ini, harusnya ada fenomena yang dapat dipaparkan. Salah satu contoh fenomena yang mungkin dapat digunakan adalah fenomena yang terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food yang mengalami penurunan struktur modal perusahaan yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan ataupun laba bersih dan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditur. Fenomena tersebut disarankan untuk dipakai dalam penelitian ini karena sampel penelitian yang dilakukan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PT 3 Pilar Sejahtera Food merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Solusi yang kedua untuk kelemahan yang kedua yaitu untuk ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dengan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dengan peneliti mungkin dapat memaparkan hasil penelitian terdahulu dengan lebih konsisten. Jika hipotesis yang dibuat peneliti menunjukkan hasil yang positif dan berpengaruh, maka hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan harus memiliki pengaruh yang positif juga untuk dapat mendukung hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Begitu juga sebaliknya. Demikian pembahasan hasil review mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.